Itu termasuk gawat darurat, emergency. Kita lagi ngecamp nih ke puncak, ke gunung, ada yang kedinginan. Hipotermia kan? Nah, itu ada titiknya nanti. Kita belajar itu nanti ya hari ini ya. Apalagi Bu, emergency Bu. Tenggelam. Udah buktiin sama teman-teman di Riau. Ada 3 orang tenggelam di laut, di pantai itu, tempat rekreasi ya. Sudah biru-biru semua. 3 orang, Pak. 1 orang ditotok. Mau ditotok keluarganya. Mau. Silakan ditotok-totok. Totok. Segera ditotok. Keluar air. 2 orang, Pak. Keluarganya nggak mau ditotok, bawa ke rumah sakit. Nunggu mobil. Dalam perjalanan ke rumah sakit berapa menit. Meninggal di jalan. Tapi yang 1 orang alhamdulillah selamat. Ya. Emergensi tetap luar biasa. Apalagi? Hah? Stroke ya. Oh, kesetrum. Ya, totok aja, Pak. Termasuk kena ular berbisa. Ya, lagi jalan-jalan di kebun, kena ular berbisa. Totok. Ya. Bismillah ya. Baik, punten saya butuh punggung siapa ya? Kalau bisa jangan peserta, Umi Eli. Pak Wendy ada nggak Wendy? Ada? Atau Gus Imam, yang mana Gus Imam? Dia menghilang dia. Bu, simpel Bu. Saya kemana-mana bawa tas seperti ini. Isinya apa? Zaitun, sarung tangan. Sarung tangannya keren Pak. Tuh sarung tangannya tuh. Ada gambar kapungnya tuh. Ya, apalagi Pak? Ketemu yang orangnya besar-besar keker. Ini senjatanya tepung, ya. Nah, ini kita punya alat bantu. Biasanya mak yang nanya itu. Tepung, ya pegel. Ada alat bantu, boleh. Ya, tapi usahakan tidak dominan ya. Lebih dominan pakai tangan dulu. Nah, nanti selanjutnya kalau sudah ibu dapat sehari 10 punggung boleh pakai. Sehari 10 punggung boleh pakai. Atau juga ketemu yang keker, atlet, boleh panggul, boleh pakai ini. Ya, daripada tangan kita cedera, boleh pakai ini. Ya, alat bantunya nih. Jangan pakai besi. Ada yang pakai besi. Aduh, antum ngelakain orang itu, zolim sama orang, ya. Ya, banyak kan dari kayu bidara ya. Nah, ini yang ini untuk neken. Ganti jempol. Ya, ini buat dorong. Dorong. Ya, ini buat uwel-uwel. Agak tumpul nih. Ini belikatnya kanan kiri, pinggul kanan kiri. Juga bisa dibuat uwel-uwel ya. Buat tekan sebaguna, buat uwel-uwel. Ya. Nanti yang pesan ini hubungi Gus Imam ya. Gus Imam. Ada ya? Coba mana Umi? Oh, lengkap ya. Nah, sini coba. Kembaran bukan ya? Kembaran ya? Mudah-mudahan kembaran. Nah, si Umi Eli ada ini. Wih, ada jarinya juga. Banyak modelnya. Boleh, boleh nih. Ya, Masya Allah. Ini ulekan. Iya, buat notok Bu. Nah, nanti prakteknya ya. Sama Umi Eli boleh. Nah, sama ya. Nah, ini nih ada cakarnya nih. Di sela-sela tulang ya. Nanti kan variasi tulang itu. Ya, asal kita hati-hati aja ya. Juga buat iseng di rumah ya. Ya. Tapi ke pasien jangan ya, kita ke pasien fokus topung aja. Oh ini agak agak pipi nih, ya sama sih. Ya, seperti ini,
bisa buat neken juga ya. Masya Allah, lengkap Umi Ali ya. Ini berapaan? Entahlah, hubungi langsung lah. Iya. Ya, minimal kita punya alat bantu. Ya, sebab tadi punggungnya beragam. Saya pernah ketemu yang 150 kilo. Antum berapa? 90. Nah, pasien-pasien pembesar ini, pembesar disebutnya, kita harus cari pasien pembesar, Pak. Jangan down sama pasien besar. Saya pernah ketemu yang 130, dia mualaf, stroke. Ya Allah, Bu, di punggungnya kayak gini, Bu. Lembek apa lembek? Saya minta sama Allah. Ya Allah, lunakan punggungnya ya Allah. Allahu Akbar. Terus kita pertanyaan, kenapa Ustaz Roman pakai telunjuk, Pak? Kenapa pakai telunjuk? Yang kita sering pakai salat tuh, asyhadu an la ilaha illallah. Teman-teman terapis ruqyah, Bu, ya, pakai telunjuk enggak? Teman terapis ruqyah. Punten, Pak. Ukhruj. Rasa enggak? Rasa enggak, Pak? Ukhruj. Lebih terasa mana? Ukhruj. 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 Lebih terasa mana? Telunjuk. Ini ada filosofinya ya. Sebagai syahadatnya, ya, tauhid. Oh, tauhid. Ya. Boleh nggak pakai jempol? Boleh, Bu, boleh. Tapi utama pakai ini. Ini hasil penelitian para dokter ahli syaraf, ya. Di telunjuk kita, ini sensor sarafnya paling tajam. Paling tajam. Cara deteksinya paling tajam. Tek. Ah, ini sumbatannya. Kalau jempol agak lemah dia sensornya. Karena sumbatan itu berlapis. Ingat, di punggung kita sumbatan berlapis. Lapis atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Sama, kira-kira nih alat ini punya rasa enggak? Telunjuk kita punya rasa, Bu. Ada peserta, Kung, saya nggak berasa rasa nih. Ibu nggak punya perasaan. Kata Kung harus pengen rasa. Lah, ya. Dapat tek. Nah, dapat sumbatannya, jangan pergi dulu. Nikmatnya di situ, Bu. Pak, nikmatnya di situ. Dapat sumbatan, tek. Tanya, ini sakit atau enak? Enak, gurih. Jangan pergi. Fokus di situ. Kalau Bapak Ibu langsung pergi, cari yang lain nih. Pergi cari yang lain. Kasihan pasien kita, Bu. Udah enak ditinggalin. Ya kenapa kita diminta, Pak bisa nggak seminggu 3 kali? Bisa. Pak bisa nggak yang stroke nih? Aku bisa nggak tiap hari? Bisa. Kita dicari orang, Bu. Kalau udah ada sensasi itu, kita cari orang. Nanti kita dalam ya, bagaimana kita fokus ke sumber utama. Tahu sumber utama? Mana? Mana? Ini mana saklarnya? Mana? Saklarnya mana? Punten sat, matiin satu ya satu. Matiin satu. Nyalain lagi. Nyalain lagi. Tahu nggak Pak? Di punggung kita, Bu, kita akan belajar mencari sumber utama sumbatan. Seperti ini. Klek, nyala dia. Sistem saraf yang lemah bertahun-tahun. Sistem saraf yang rusak bertahun-tahun. Pembuluh darah yang sudah tersumbat. Klek, nyala lagi Pak. Masya Allah. Tadi malam ya, Umi Ali, ibu siapa itu? Pokoknya Bu Jenab minta ditotok malam ini. Sudah bertahun-tahun kakinya nih, kebas.
Saya langsung dapat tek. Nih, Bu, ini jembatannya. Tek. Saya fokus di situ. Coba di situ saya fokus. Tek. Pertama seperempat masuk jempol saya. Enak, Bu? Enak. Tekan lagi setengah jempol masuk. Masya Allah. Bu, enak, Bu? Enak. Tekan lagi, set, sampai dalam, Pak. Itu yang perlu kita pelajari hari ini, mencari, mendapatkan titik utama sumbatan. Sumbatan utama. Apa katanya? Awalnya kan saya minta angkat nih, kaki lurus, angkat, lagi kurban. Kram, Pak. Aduh, kram aku. Kram, ya Allah. Itu, Pak, berapa kali, mungkin ada 5 kali saya tekan kayak gitu tuh, ke jempol. Apa katanya? Sudah enak, nggak kram lagi. Masya Allah. Terima kasih ya, Akung. Ya, terima kasih sama Allah. Alhamdulillah. Ya, ototnya sakit. Ya, ototnya sakit. Cukup digetarkan saja. Tidak perlu ditekan jempol. Cukup digetarkan saja. Ada Umi Eli, relawan punggung. Jangan peserta ya. Mau praktek. Jangan. Si Gus Imam mana ya? Siapa aja deh. Jangan peserta. Peserta ntar nggak belajar. Baik ya. Jadi boleh pakai alat bantu boleh Bu ya, tapi jangan dominan ya. Ya ini kalau aku sih ini kalau pas lagi darurat aja nih. Kemarin pagi ada yang assalamualaikum. Alhamdulillah pembesar. Pembesar Pak. Pokoknya masjid kita datang pembesar alhamdulillah. Kalau kita ya Allah besar banget. Jarinya kecil. Itu kalah udah kalah satu langkah. Alhamdulillah Pak silakan masuk Pak. Mindset kita tuh udah menang Bu. Ya nanti Allah akan bantu tuh. Bismillah ya Allah, lunakan punggungnya. Kuatkan jari saya, kuatkan ya Allah. Apa kata wasitnya? Akung, pakai alat ya? Kagak, pakai jari. Bener, itu sampai terasa sampai ke depan. Ya Allah Bu. Bismillah Bu ya. Ya jangan khawatir kita nggak punya kekuatan. Allah yang maha memberi kekuatan. Insyaallah ya. Baik. Jangan jiper sama pembesar, badan besar. Ya. Alhamdulillah dapat yang pembesar. Weh. Siapa tahu dompetnya besar. Iya. Ya Allah. Saya tuh yang di Palmerah, ibu-ibu, saraf kejepit, ya, gagal ginjal, asam lambung, jantung. Dia minta tiap hari Bu. Tahu badannya Bu. Jumbo. Sekarang di tempat tidur aja nggak bisa berdaya. Nggak berdaya dia. Ya Allah. Telepon lagi Pak kapan kesini Pak. Ya, ada yang bisa nganterin. Kalau ke rumah sakit kontrol nih. Pakai ambulan Bu. Ya Allah. Ya. Kasihan. 150. Saya senang tuh. Cuma sononya transportnya ya. Ya saya mau kasih rekomendasi teman-teman kadang-kadang gitu Pak. Teman-teman nih notoknya 15 menit dicampur-campur gabung-gabung. Nih laporan dari pasien saya. Pak Agung selamat beda. Saya ditotoknya sebentar. Terus dipijit-pijit. Terus tulang saya diperk-perk itu. Ya Allah. Cukup ditopung aja Bu insya Allah. Nanti setelah biasanya kalau saya program saya sudah bisa deteksi. Setelah deteksi, dia bilang berapa kali Pak? Saran saya seminggu 2 kali ya. Nanti setelah 7 kali saya bekam. Gitu kalau saya. Kita program tuh. Ya. Sudah 7 kali bekam. Ada yang cepat. Oh, udah lentur nih. 5 kali bekam. Ada yang lebih cepat lagi tuh. Tergantung sumbatannya. Jadi dosisnya, topungnya tergantung sumbatannya. Makanya kita pinter-pinter deteksi sumbatan, Bu. Dan kita harus belajar mengolah sumbatan itu. Ternyata sumbatan itu banyak jenisnya. Bukan cuma lemak saja,
Tapi di dalam lemak itu ada pengawet. Bisa nggak bedain? Ada campuran obat kimia di lemak itu, di gerinjelan itu. Itu yang harus kita olah, kita gali. Kita nggak usah heran. Aku pasien saya stroke, sudah 50 kali tetap punggung, kok nggak sembuh-sembuh ya? Pertama saya jawab, pertama ini bukan Allah. Antum harus upgrade lagi saja. Bisa jadi nggak pas titik utamanya kan? Yang dicari, yang dicecer yang sakit-sakit. Aduh, pasiennya mau ngomong malu, udah meringis-ringis deh. Aduh, dihajar yang sakit. Totopung nggak gitu, Pak. Totopung dicari yang enak, Bu. Cari yang sakit, digetarkan saja. Ya, dikendorin tekanannya ya. Jangan, oh ini nih, subatannya nih yang sakit nih. Salah. Dulu saya refleksi gitu, Pak. Ketemu di kaki nih, yang sakit. Gus, siap-siap, Gus. Pakai jaket, pakai jaket aja, Gus ya. Dibuka pakai jaket ya. Kebalik ya. Ya. Ingat ya, Bu, tata punggung dibikin nyaman. Makanya saya hijrah dari refleksi aku pressure ke tata punggung. Pasien saya banyak yang komplain lah, jarum lah, tambah sakit lah, ada yang bengkak. Di tata punggung alhamdulillah nggak ada yang komplain, Bu, alhamdulillah. Nyaman, Pak, alhamdulillah. Tuh lihat TikTok aku selamat deh. Ibu-ibu sudah 10 tahun hipertensi. Hipertensi sudah 10 tahun. Sekali tata punggung apa? Alhamdulillah, Pak, saya bisa tidur. Pulang kantor saya tadinya ambruk, tiap hari pulang kantor ambruk. Sekarang saya bisa aktivitas, masya Allah. Ya, sudah ada masalah di ginjalnya sama jantung. Ginjal, jantung. Lagi musim tuh gagal ginjal, Bu. Makanya sekali lagi jangan cukup 2 hari di sini. Terus sering ketemu Umi Ali, sering ketemu saat tendang ya. Baik, punten. Bismillah ya, pinjam punggungnya Gus ya, Gus Imam. Mulai duduk dulu ya. Standarnya kan tengkurap ya. Ini biar nampak semua, kelihatan semua ya, duduk ya. Bismillah ya. Pertama apa langkahnya? Ya, di sesi pendalaman ini kita harus wawancara, Bu. Minimal 3 pertanyaan dari kita nih. Pertama, tanyakan sampai hari ini keluhannya apa saja. Ya, tanyakan keluhannya sampai sekarang apa yang dikeluhkan. Yang kedua apa? Sudah berapa lama? Kalau saya, Bu, nanyanya cecer terus. Yang pertama, pusing. Pusingnya kepala sebelah mana? Yang kanan. Oke. Selain pusing apalagi? Sering begah, berarti lambung kan? Kenapa kita wawancara aja nanti sinkron dengan yang kita praktekkan. Gus, apa keluhannya Gus? Ada masalah lambung. Sudah berapa lama Gus? Lumayan, tapi udah jarang sekarang. Sudah jarang, alhamdulillah. Ikhtiarnya apa Gus? Topung. Topung. Apalagi Gus? Bekam. Kira-kira waktu pertama mah itu berapa tahun tuh? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Selama mondok. Selama mondok, pesantren. Kira-kira tahun berapa itu? Sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Oke ya, detail Pak. Kita sudah dapat input nih. Masalah lambung. Masalah lambung apalagi dirasa Gus? Pusing? Suka kayak keluar sakit. Suka. Tolong kalimatnya diganti. Suka. Sering. Ya. Ulatnya sering sakit, bukan suka. Kalau suka udah biarin, saya nggak mau totok. Paham ya? Nggak suka. Insya Allah. Baik. Tetap punggung posisinya fleksibel ya Bu, Pak. Bisa tengkurap. Mas standar SOP-nya tengkurap.
Berapa menit? Minimal setengah jam tengkurap. Minimal ya. Mau ditambahin boleh, apalagi sama pasangan di rumah ya. Apalagi finishing atau focusing, posisi duduk. Fleksibel nanti. Ini orang saraf kejepit, ya. Kita dudukin aja nanti. Ke kursi ini boleh. Sebab kan nanti kita begini tuh. Bu, pegang nggak? Pegel nggak? Nah, ya kita siapin kursi dong. Kita siapin kursi ya. Ibu udah tahu belum nih? Di mana sisi sumbatan lambungnya? Pak, udah kelihatan tuh. Secara visual sudah kelihatan. Ya. Kalau ibu sering belajar tentang punggung, mau diamati dulu, jangan buru ditopung ya, liatin. Ada yang cekung enggak, ada yang cembung enggak, ada yang simetris enggak. Tahu simetris? Tulangnya tuh simetris enggak tuh? Hah? Punggungnya ada yang cekung enggak? Ada yang cembung enggak? Diamatin. Apa bahasa TCM-nya apa, Bu? Anamnesa ya. Ya, anamnesa. Anamnesa. Ya, ada pengamatan dulu. Secara visual sebelum kita pegang. Oke ya, diperjelas nih. Ini ada problem di lambung. Oke, apalagi? Ya, itu di atas tuh, paru-parunya nih. Ya, ada juga. Ya, hah? Sesak napas di paru-paru, Bu. Ibu di situ kameranya ya. Belikat, Bu. Ya, kalau secara anatomi tubuh manusia, paru-paru agak panjang dia. Sini sampai sini ya. Ya, yang kiri sini sampai sini. Nih, posisi organ paru-paru. Tapi hari ini di pendalam ini kita bahas posisi sumbatan punggung. Catat. Posisi sumbatan di punggung. Ya, kita belum bicara tentang anatomi ya. Satu-satu aja dulu ya. Biar nanti nggak keder ya. Nah, sumbatan masalah paru-paru Ibu, pertanyaannya ada di belikat bawah. Kanan dan kiri. Pada umumnya di sini. Ya, apalagi? Tadi tensi atau tekanan darah ya sudah sampaikan sama Umi Eli ya. Sini ya, kita ulas lagi ya. Belikat sebelah kiri. Ya, ini kan belikat seperti ini ya. Seperti tulang belikat itu seperti bulan sabit ya. Tak, ya, cari di tengah-tengahnya. Sama, jantung juga. Seperti bulan sabit gini, cari tengah-tengahnya. Dirasakan di sini. Ada yang cekung, gerinjal, sama lambung juga. Ya, lambung posisinya di torakal berapa ini ya, di tengah-tengah ya. Ya, kan kita di sini ya. Tetap punggung itu dari cervical 7 tengkuk sampai ke lumbar 5 sini, tetap punggung. Ya. Dan di pinggir tulang pinggul kanan kiri ya. Lalu mana lagi? Pinggir tulang belikat kanan kiri. Itu aja, Bu, Pak. Gak rumit, sederhana banget. Makanya saya buru-buru hijrah. Simple, mudah. Ya kan nggak lempar, Bu. Udah sini aja kita fokus. Paham ya? Nah, nanti ada sumbatan-sumbatan tadi ada 3 lapis. Yang atas, tengah, bawah. Kemarin Ibu Eri sudah sampaikan ada 5, minimal 5 di sumbatan. Yang gerinjel, ya kan? Yang cekung, cembung, keras, dan rasa seperti pasir, Bu. Nah, bagaimana cara merasakannya? Ya harus dirasakan ya, antara ujung jari ini dengan media punggung itu harus sinkron. Apalagi sudah sampai ke sini, Bu. Perasaan kita sampai sini. Masya Allah. Nanti Bapak Ibu bisa bedakan itu. Tanpa nanya ke pasien, udah tahu tuh. Bu, Pak, ini sakit ya?
Iya sakit banget. Nah, kita pelajari situ Pak. Kita sudah bisa mendeteksi sumbatan itu rasa sakit atau enak. Kita nggak nanya ke pasien nih, ya kita nggak tanya ke pasien. Di sini umpama ya, nah di sini nih tanya sama pasien, ini sakit ya? Iya sakit. Ini sakit ya? Iya sakit. Ini enak ya? Iya enak. Bagaimana caranya? Nanti tolong digali. Terus belajar sama Om Yandi sama Ustaz tentang ya. Kenapa? Yang enak. Yang sakit digetarkan saja, dikendorin. Powernya nih jangan bablasan ya. Ya. Saya pernah waktu di Riau, tolong panitia bawa timbangan digital. Semua peserta nimbang powernya itu. Timbang. Oke, berapa? 10 kilo. Antum, 5 kilo. Ibu, 3 kilo. Coba di timbangan itu tidak mantanginnya digerakkan. Berapa kilo itu? Oh iya, cuma 2 kilo. Kita ukur. Ya. Kita harus bisa mengukur tekanan berapa untuk pasien Gus Imam ini. Ini cukup sekilo. Kalau sebanyak-banyak. Ya. Jadi tetok punggung itu standarnya kebutuhan pasien, bukan semau gue. Paham ya? Hajar, sumbatan dihajar. Pasien itu udah nahan sakit, Pak. Tetok punggung catat, ya tetok punggung standar nyamannya pasien. Tadi saya sebutkan, bagaimana kalau ikul panggul? Nyamannya seberapa kilo dia? Tadi Pak, kita tidak kontrol dengan tekanan kita, tidak kontrol. Dan kita nafsu Pak, beda Pak. Notok nafsu sama dengan perasaan beda. Tadi saya bilang kan, standarnya nyamannya pasien, bukannya kita, sepuas kita, bukan. Harus pahami nih. Ada teman-teman keliru. Kenapa pasiennya pulang-pulang jarum-jarum pada panas dingin? Bisa jadi dia nggak kontrol. Tidak kontrol tekanannya, powernya. Semau dia. Udah gitu pakai yang alat ini lagi, pakai alat yang dari marmer itu. Hajar, hajar. Ih, paham ya Pak? Bisa jadi ada kelurahan di situ. Ya, dia tidak kontrol terhadap powernya. Anak balita berapa kilo Bu? Lembut, masya Allah. Anak balita nih, lembut. Ya Allah, saya paling seneng kalau topung anak balita Bu. Seneng banget. Ya, anak balita yang baru lahir Bu, anak kuning, dia tetap punggung. Pagi, siang, sore tidak perlu masuk inkubator ya. Itu kebantu dengan tetap punggung sama. Ya, kuningnya hilang. Masya Allah. Tetap punggung semua usia Pak. Bayi yang baru lahir, ibu hamil boleh, boleh. Tapi ibu hamil jangan tengkurap. Duduk. Ada Bu, sudah mau melahirkan nggak kebuka-buka. Fokus di sini nih. Ya, tumbang, pinggul kanan kiri. 15 menit langsung reaksi pembukaan. Masya Allah. Ya, itu apa? Ada yang telepon saya, Akung, mantu saya nih mau melahirkan nggak buka-buka. Bu, tetap punggungnya. Posisi duduk ya. Di mana? Lumbar 45 sama pinggul kanan kiri. Wah, itu bagian rahim sini ya. Selain pencernaan Pak, di rahim nih Pak buat ibu-ibu ya. Ya, baik. Baik ya Gus. Masalah anggap sudah di JT ya. Jadi kan lambung atau mah bukan termasuk emergensi kan? Di JT dulu ya. Kemarin ada yang JT 1 sampai 12 kan? Ginjal ke bawah, ke pinggulnya, ke tengahnya, kiri, pinggul kiri kan gitu. Terus 6 ini kan? Oke ya. Terus 7 mana? 7 belikat kanan, 8 belikat kiri, tengkuk 9 ya. 10 ke sini, 11 ke sini, 12 ke sini.
Oke, sekarang saya mau kompakin. Saya mau tesnya. Kalau saya sebut, iya. Bapak dulu saya tes nih, Bapak. Kompak ya. Saya tunjuk, sebut beberapa. Kalau saya sebut jalur ya. Jalur 1, jalur 2, ya. Oke, Bapak nih. Kompak ya. Sebut aja ya. Ibu-ibu, saya tunjuk, sebut ya. Bu, kompak Bu. Bu, lantang ya. Bu, nih. 9. Ayo kompak ya. 3. Oke ya. Ya, ayo dong kompak, jangan berdua doang. 6. Ayo bareng, 6. Jangan malu-malu. Ibu. Apa lagi? 3 apa 1 apa kedua? 3. Oke ya, 3. Terus 10. Oke ya. Paham ya? Oke, apalagi di rumah di punggungnya pasiennya ya. Ya, itu jalur. Aku bagaimana saya lupa jalurnya. Bu, lupa ya titiknya di mana, tetap punggung, manfaat insya Allah. Ya. Jangan sampai nggak notok ya. Saya lupa nggak bawa buku. Notok aja Bu, wul aja. Wul. Nanti kita kesempatan ya. Baik, tekniknya ya. Kemarin sudah sampaikan secara dasar ya. Ya, ada berapa diagnosa atau deteksi totok punggungnya? Bisa dengan 3 jari. Satu nih. Akunya cuma lambung doang. Satu nih. Ketemu, Pak. Ya. Ada sumbatan di sini. Macet dia. Set. Nah, di pencernaannya juga ya. 1, 2, 3 kala ginjal. 4 sedikit ke pankreasnya ya. 5, oh lambungnya dalam banget. Ya, masuk lambung ya. Nah, ikut livernya. Dulu mungkin waktu di pondok sering begadang ya. Kalau lambungnya dulu kurang makan gitu. Prihatin di pondok. Ya, livernya. Nah, paru-paru. Ada, bos banyak banget terus. Ya Allah, paru-parunya nih. Nah, dapat nih. Nah, kita rasakan, Bu. Ibu nanti berlatih seperti ini ya, deteksi ya, di bagian tengah dulu. Tak. Nah, paru-paru. Biasanya ini yang ahli hisab. Siapa yang ahli hisab di sini? Pak, ayah ahli hisab? Ngisep? Kalau kata teman saya, ahli hisab akan dihisab. Nah, tuh agak cekung lagi nih. Ya, kita fokus di tengah ya, Bu. Masya Allah. Ini biasa titik galau nih. Ya, jomblo. Galau dia. Ya, oke ya. Habis sidang selesai, mikirin nikah, belum ada calon. Oke ya, jadi tengah. Sekarang bagaimana setelah kita dapat tek 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 seperti ini ya. Ulangi. Nah, ini ada masalah. Kemana masalahnya nih? Di lumbal ini kemana, Bu? Ke kaki ya. Ini saraf kejepit di sini. L4, L5. Lalu mana lagi? Nah, pencernaannya nih nggak beres nih. Biasanya senang mie instan. Hati-hati anak-anaknya ya. Keluarganya jangan dikasih makan ini instan. Kenapa mie instan? Di situ ada pengawet. Betul? Ya. Lalu mana lagi? Nah, ke ginjalnya. Setiap ruas kita rasakan, Bu.
Apa bedanya? Nah, dia ada yang cekung, ada yang gerenjel. Kita bisa rasakan. Ibu berlatih, bapak berlatih seperti itu. Ya, terus diulang-ulang lagi. Ya, kalau nggak ketemu nggak merasa, berarti bapak ibu nggak punya perasaan itu kan? Kerasa. Coba sini pak. Punten. Bapak kayak tadi aja diseluncur ya. Nih, ya, diseluncur aja pak. Boleh 3 jari. Pakai perasaan. Rasa? Rasa? Ya, apa rasanya? Agak macet ya. Ayo naik lagi, naik pelan-pelan. Ya, rasa? Kenapa di situ macet? Ada sumbatan. Naik lagi. Rasa? Macet ya. Ada sumbatan. Terus macet juga di situ. Terus macet juga. Terus macet juga di situ. Terus ya cukup. Terus anak muda, anak muda, anak muda. Sini bro. Ya berdua ya berdua. Sini. Ini cari yang bener ya. Penuh perasaan. Udah punya pacar? Hah? Punya istri, Masya Allah. Alhamdulillah selamat, Gus. Yuk, silakan pakai 3 jari boleh. Pelan-pelan, alon-alon. Nanti presentasi ke saya. Ini apa? Tuh, terus presentasi ke saya. Lapor. Apa? Apa bang? Cekung lagi. Terus. Apa bang? Cekung juga. Oh iya. Terus. Apa bang? Cekung lagi. Oke. Terus bang. Ini jomblo. Sama jomblo salaman. Mau aja saya aja salaman. Pelan-pelan. Penuh perasaan ya. Oh iya. Lapor ke saya. Oh iya. Kenapa? Satu. Kenapa dia? Lapor. Iya terus. Cekung. Terus. Bawa sarung tangan nggak? Mungkin ibu-ibunya ya. Nggak usah ya. Cekung juga. Terus. Sampai atas. Sampai cervicalnya tuh. 7 ya. Rasa apa di situ? Cekung. Oke. Oh. Baik. Satu orang lagi. Mas. Di belakang udah gak ada orang. Sini. Ya, kita belajar terus ya. Kita gali sini. Ayo, mana? Iya, yang buat bekam itu. Iya, duduk. Penuh perasaan. Inilah ya. Dari bawah, dari bawah. 3 jari, 3 jari. Jangan kencang-kencang. Belum terapi, baru deteksi. Nafsu ya. Lapor ke saya. Apa ini? Polisi tidur. Terus, kenapa banyak polisi tidur? Terus, ibu-ibu siap yang mau masuk ya. Itu ada sarung tangan tuh. Satu tangan ya. Silakan ya di sini ya belajar ya. Celong. Kasihan amat celong. Terus, apa lagi? Apa? Gerinjel, cekung, keras, tebel, kayak pasir, gerinjel. Oke, Mas. Tos. Oke, yuk. Siapa? Ibu-ibu silakan. 2 orang boleh, langsung 2 orang. Hah? Anak muda ya? Yuk sini. Bismillah ya. Pelan-pelan. Lapor. Ada? Iya, ceklok.
Apa? Ya, kenapa di situ? Tadi ada polisi tidur, ada gerenjel, ada cekung. Apa itu? Polisi tidur. Gerenjel, ada cekung. Oke. Ya, cekung. Terus, kok ke pinggir sono sih di tengahnya, di atas tulang. Di atas tulang. Iya, di atas tulang ya. Terus, ya Bapak Ibu, ketika kita deteksi yang bagian yang atas ya, ada yang di tengah itu, di atas tulang. Nah, nanti dicek kanan kirinya. Kanan kirinya dicek. Lurusan yang sumbatan tadi ya, di tengah itu, di atas tulang, kita cek kanan kirinya. Pasti ada sumbatan. Ya, oke. Deteksi namanya ya. Tos. Yuk, silakan Ibu, Mbak, teh. Yuk. Ya, bismillah. Oh, pakai minyak boleh? Siapa namanya? Ya, Teh Heti ya. Guru ya? Oh, ya, lanjut dari bawah. Ya, dirasakan. Kalau terasa lapor ke saya. Apa itu rasanya? Gonjol, cekung, polisi tidur, keras, cembung, kayak pasir, apa? Sudah merasakan belum? Teh? Merasakan ya? Ya, merasakan ya? Enggak rata maksudnya, tidak rata di situ kan? Ya, ada polisi tidurnya kan? Iya. Terus, ya, terus, terus, terus. Rasa apa di situ? Oke. Cukup. Siapa lagi mau maju? Ibu, Teh, cukup ya? Alhamdulillah. Jadi kita latih tangan kita latih sensornya, ya. Itu sumbatan. Ya, apakah sumbatannya beda setiap punggung? Tidak. Lalu setelah kita dapat di tengah, maka kita cek kanan kirinya. Oke ya, saya masih ke fokus ke punggung, ke lambungnya ya. Nah ini, ya. Nah sini ya. Ini ke lambungnya ya. Kita geser ke sebelah kanan. Tek. Dapat Bu sumbatannya? Gampang apa gampang Bu? Oke ya, di sini sumbatan ke lambung ya. Sakit nggak Gus? Enggak. Ya. Ada yang sakit nggak? Kalau sakit, kendorin. Paham? Ya. Powernya kendorin. Tapi kalau dia enak, izin tambah lagi ya. Sakit nggak Gus? Lumayan. Lumayan enak atau sakit? Enak. Aman ya. Masya Allah. Oke, kita cek yang sebelah kiri. Dicek sebelah kiri tulangnya. Oke. Nah, ini lebih berasa nih. Sakit atau enak? Enak. Oke ya, saya tambahin lagi dikit. Sakit atau enak? Enaknya sakitnya enak atau sakit enak? Sakitnya enak. Masya Allah ya. Ya, nanti kita tekan kalau yang enak tuh. Kalau sakit jangan tekan ya, tapi kalau enak kita tekan di jempol gitu. Set. Perlahan-lahan Bu, tekan. Perlahan-lahan ditekan. Tanyakan, segini dulu nih. Sakit atau enak Bu? Gus? Enak? Oke, saya tekan lagi ya. Nah, tadi sekilo. Sekarang 2 kilo. Sakit atau enak? Sakit. Nah, stop ya. Kita kendorin pelan-pelan.
badan saya mundur, tangannya tetap nempel, ya. Ini masalah lambungnya. Lalu kita getarkan lagi, ya, ya. Kita getarkan lagi, oke? Masya Allah. Mudah Pak, mudah Bu? Mudah, Insya Allah. Ya, tidak ada yang rumit di sini. Oke, sekarang ya sebelah kiri. Oke, ya, saya fokus di sini ya. Nah, itu cara mencari sumbatan utama. Deteksi dulu secara global ya. Tak, 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 tak. Nah, karena tadi keluarnya lambung, kita fokus ke lambung dulu. Paham ya? Setelah kita JT ya, ingat ya. Setelah di JT, ya, ada yang versi 1, versi 2, lalu kita fokus. Selesai JT kita fokus. Ya, itu Bu, dari sumbatan utamanya nih. Jadi kita nggak boleh ngasal-ngasal Bu. Kayaknya di sini ya, apa pakai kayaknya sih? Nggak yakin banget. Kan terasa di jari ini. Terasa banget. Ya, ibu-ibu siapa yang siap gantiin jari saya? Ini terasa kayak gini. Dia awalnya keras, ketika kita terus fokus ke sini, lama-lama sudah buyar Bu. Nah, tinggal rasa di sumbatan di dalamnya. Saya bilang tadi ada lapisan atas, tengah, dalam. Ini yang dalam. Dapat. Sakit nggak Gus? Sakit. Berarti digetarkan saja. Ya, sudah dapat sumbatan utama, sudah dapat tombol listrik tuh. Atau saat tendang tadi mati terus nyalain, udah dapat nih. Terus ini rasanya sampai mana Gus? Di sini aja sampai mana? Ke dalam, ke dalamnya nih. Ya, ke dalamnya. Selain ke dalam sampai enggak ke yang lainnya, atas, bawah, samping, enggak ke dalamnya. Oke, ya. Itu ya caranya kita banyak bertanya, Pak. Pak, kita bertanya. Jika dapat sumbatan kita JT, tanyakan sakit apa enak? Sakit. Nah, kendorin, Pak. Buru-buru kendorin. Udah pada prinsipnya senyamannya pasien kan. Jangan sampai udah sakit dia hajar terus, jangan. Kecuali tadi enak. Nah, saya izin ya tambahin ya tekanannya ya. Nah, enak nggak? Enak. Nah, itu ya standarnya ya. Ini titiknya pas, Ibu. Titiknya pas, ya. Siapa ibu mau gantiin jari saya nih? Nih, ya. Saya tandain dulu ya, saya tandain ya. Ini ke arah lambung nih. Ya, saya kasih tanda dulu ya. Sakit nggak Gus? Sakit nggak Gus? Lumayan sakit atau enak? Yang sakit. Oke, cukup segini ya. Kendorin. Tangannya tetap tempel. Badan saya mundur. Itu Bu ya. Kalau ditekan sakit, jangan diteruskan. Dikendorkan, digetarkan saja. Paham ya? Oke. Bapak-bapak yang mau sini, maju. Bapak-bapak, siapa? Yang tadi sudah ya? Yang belum? Yang belum? Yang belum ya? Nanti ada kita sesi praktek berpasangan ya, jangan takut. Ya, ditelusuri dulu ke arah lambung. Nah, sini. Coba ditelusuri dulu, diseluncur dulu. Diseluncur. Diseluncur terus. Jangan takut, pelan dulu. Relax aja, relax. Relax. Nah, oh di situ ya. Nah, situ tuh. Situ ya. Oke, sekarang cek samping kanan dulu. Samping kanannya. Jadi getarkan. Nah, itu bergeser tuh. Jangan terlalu jauh geser. Digetarkan. Horizontal ya, Pak. Horizontal. Ya, bukan turun naik, kan. Horizontal. Kanan kiri seperti kita dada kan gitu kan. Ya. Dibenturkan ke tulang. Pertanyaan saya, kenapa ditekan, digetarkan?
Ya. Kenapa dia rapat dan sentuhkan ke tulang? Kita harus tahu itu. Kenapa rapat sentuhkan ke tulang? Kenapa tekan getarkan? Rasa Bang? Apa rasanya? Hah? Masuk ke dalam. Sakit nggak, tanya pasiennya? Lumayan apa? Harus jelas nih. Lumayan sakit atau enak? Enak sakit. Sakit enak atau enak sakit? Sakitnya enak. Oke, dicek yang sebelah kiri. Ah, betul ya? Nanti tangan kirinya. Dilatih, tangan kiri dilatih ya. Jadi walaupun sebentar Pak, Bu, tangan kiri harus dipraktekkan. Ya ini berdasarkan penelitian ahli saraf, kalau tangan kita gerak dua-duanya itu menambah kecerdasan. Sama kaki juga, ya. Jadi harus imbang, ya. Oke, yang ngerasain ya. Alhamdulillah. Cukup Pak. Terus ada lagi? Ya silakan. Itu udah ada tuh bekas-bekasnya Pak. Ya, silakan Pak. Punten siapa Pak namanya? Pak Edi. Enggak, Pak Edi. Oh, yang dari Medan ya? Mesir. Seluncur ya, seluncur pelan-pelan ke arah sumbatan lambungnya. Terus lagi dikit lagi naik lagi ke arah lambung ya. Nah, sekitar situ. Rasa nggak di situ? Pak Edi, rasanya di situ gimana? Ada posisi tidur atau gimana? Lalu setelah dapat di situ, dicek sebelah kanannya. Di JT ya, di treatment. Yuk. Nah, di treatment rasanya apa? Gerinjal, cekung, tebal, keras. Oh, gerinjalan kali otot. Ya. Lalu tanyakan ke pasiennya, ini sakit apa enak? Enak. Ya, coba mulai posisi tunjuknya diganti jempol. Tapi nggak boleh geser ya. Jempol. Oke. Tekan aja, tekan. Jangan, udah ditekan aja. Jangan kena kuku ya. Posisi jempolnya menghadap mana? Menghadap ke arah tulang ya. Di sumbatan itu kita benturkan atau tentukan ke tulang sumbatannya. Kita tekan ya, kita geser ke tulang. Tek. Nah, kenapa harus begitu? Bagaimana kalau tidak disentuhkan ke tulang? Maksimal enggak? Buyar enggak? Ya, itu. Ya. Jadi kita kan mau membuyarin sumbatan, begitu caranya. Beda enggak sama urus sama pijit sama refleksi? Beda. Makanya saya hijrah ke punggung, ini lebih efektif. Ya, kita langsung ke sumbernya dan kita langsung buyarkan sumbatan-sumbatan itu. Ya, jadi rilis bahasanya rilis. Ya. Bagian apa? Oh ya, tahu nggak perbedaan otot sama sumbatan lemak? Lemak bisa kempes. Ya. Iya. Tapi ada otot yang keras Pak, bisa berubah itu nanti. Jadi lentur ototnya. Ya. Baik, cukup Pak. Masya Allah. Terus ya. Ada lagi? Oke ya, satu lagi ya. Ibu ada yang mau maju? Gus, doa Gus, berarti sembuh Gus ya. Yang pegang berapa orang nih? Ya, saran saya sih jangan pulang dulu Pak. Selesai nih, saling letak gantian. Ya, yang ikhwannya berapa Ustaz? Berapa orang? Hah? 12 sampai 12 orang boleh pulang. 11 berarti ya. 11 orang, ibu-ibunya berapa? Oh, ya. Siap ya. Nanti dikawal sama Ustaz Endang sampai selesai notok semuanya nih. Silang nanti silang. Notok
langsung notop beliau. Gantian nanti ditotop juga. Siap ya? Nah, langsung dicatat tuh. Gitu Pak, ke lambung dulu Pak, lambung dulu. Ya, di situ coba dicek yang kanan kirinya. Kanan dulu ya, sebelah kanan. Rasanya gimana Pak? Enak? Oke, tambah. Enak Gus? Beneran? Terus sampai rumah jarum lagi. Ya, di sini ada masalah di kesehatannya, ada yang masalah nggak? Bapak? Kenapa Bapak? Hah? Kolesterol? Asam urat berapa meter? 9. Terus solusinya gimana itu? Ramuan. Ada solusinya nggak? Masih 9 juga. Ada lagi selain beliau? Kenapa? Habis jatuh, dada. Jatuh di sini. Ini dada ini. Ini kali. Udah berapa lama? 1 bulan. Oh, bangun tidur rasa sakit terus. Koclak nggak? Koclak nggak? Terasa. Sudah diurut. Ditetap punggung. Waduh. Ya, asik ya. Nah, apa keluhannya? Nggak ada? Aman ya? Aman. Ibu ada yang punya keluhan sampai hari ini? Neng, ada punya keluhan? Ibu keluhannya apa? Sama, koslak juga. Sini ya, di pinggang sini, samping. Oh, di situ ya. Sudah berapa lama? Oh, ya Allah. Baik-baik ya. Gimana, Pak? Wah, sembuh, Gus. Mahnya sembuh, Gus. Masya Allah. Ya, cukup, Pak. Atur nuhun. Masya Allah. Baik ya. Jadi seperti itu prosesnya. Pertama tadi dengan siapapun, dengan istri, suami, atau siapapun, keluarga kita tanyakan. Ya, keluhannya apa? Mas, Bang, Beb, ya, Neng, Teh, ya, keluhannya apa, sudah berapa lama, kita gali Bu, informasi itu kita gali, supaya nanti sinkron, paham ya, dengan apa yang kita kerjakan, kita sinkron. Kadang-kadang pasien nggak mau ngaku, kita gali tuh, ternyata tadi masalahnya banyak, bukan cuma lambung aja, di pencernaannya, ke arah kaki tadi di L4, L5 ada juga, pencernaannya ada, ginjalnya ada, ke pankreasnya sedikit tadi ada terasa ya. Lalu apa? Ke pernapasannya ya di parunya ada. Terus ke arah tensi sama jantungnya ada. Masya Allah. Jadi, tapi kita tidak boleh ini ya, tidak boleh menyampaikannya secara berlebihan. Ini, lagi nih, Bu, ibu jantung koroner Bu, stres. Wah, nih ibu nih gagal ginjal. Ya, nggak boleh ya. Cukup kita bicara ada sumbatan di sini. Di berikan kiri ada sumbatan. Ketika adanya sumbatan apa itu? Ini umumnya sumbatan ke arah jantung. Lembut aja nyampainya ya. Jangan jauh di stres, tambah stres. Jangan tetap punggung, stres saya. Tadi bilang jantung koroner, takut jangan Aduh. Kalau sudah begitu Bu, santer Bu. Contoh nih di pondok pesantren beliau. Kemarin rame tuh. Sekarang udah sepi. Ya, diselidikin. Oh, ada sebabnya. Gitu ya. Ya, speak rame nih. Besoknya ternyata di dalamnya tuh bisa ada kompornya tuh. Jangan, bahaya. Waduh, ya. Gitu ya. Kita pakai caranya Pak Haji Sarbini ya.
ketika berhadapan dengan siapapun, pertama kita ta'aruf dengan pasien. Ibu dari mana? Terus ta'aruf, kenalan terus, dapat dapat clue-nya tuh, ya, poinnya, sumbatannya di mana, sakitnya di mana, yang dirasakan itu, udah berapa lama kita dapat tuh. Terus apa lagi? Kita candaan, humor gitu ya. Apakah candaannya ya? Terakhir ada nasihat. Gus, berhenti makan mie instan ya Gus. Iya, iya gitu kan. Atau nanti dicatat tuh ada bukunya ya. Nanti minta ke Umi Ali tuh ya. Dan rekam totok punggung. Atau lagi yang terbaru tuh ya. Itu lebih kompleks tuh. Rekam totok punggungnya ya. Ya, ada yang dari pusat, ada juga yang sedang kita pelajari. Rekam totok punggungnya lebih lengkap. Bapak Ibu tinggal contreng gitu ya. Ditulis namanya lengkap, nomor HP-nya, keluhannya apa, sumbatannya di mana. Itu sudah lengkap. Dibawa nggak Gus? Oh, di jok motor. Nanti ya, setelah istirahat kita sampaikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Untuk praktek di sini sudah nyangkut belum Bu? Terutama yang jauh-jauh tuh ke halangan tembok. Geser ke depan nggak apa-apa kok. Nih, udah jelas belum? Udah jelas belum? Yang saya sampaikan surat ini udah jelas belum itu? Pak, udah jelas belum Pak? Jelas? Bisa dipraktekkan kan? Ibu jelas nggak? Bisa dipraktekkan kan? Ya silakan bertanya. Powernya. Boleh izin. Iya, iya. Kita akan saja. Ya, itu tadi sumbatannya dalam, tombolnya di dalam tombol. Kita kalau bahasa saya, kita harus bisa menyentuh tombol di dalam jalan. Iya, betul. Betul. Iya, betul ya. Iya. Iya, jangan diterusin. Sakit berarti ada prosedur atau ada tahapan. Kita nggak harus hari ini kita kerjakan sampai dalam. Cukup dikerjakan lagi kita kan. Kayak tadi saya bilang, yang tadi malam itu saya kerjakan tuh Ibu Ubaidah ya. Jinab. Itu pertama saya sampai sini Bu, sampai jempol di kuku ini nih. Masya Allah. Saya tekan lagi, tek, sampai dalam. Enak Bu, enak. Tekan lagi Bu, bener Bu, itu sampai cekung Bu. Tetak punggung itu aman Bu. Sampai seperti itu, sampai ada cekungan seperti apa ya, legok gitu ya. Itu aman di tetak punggung. Si pasien juga nyaman. Kecuali, jangan Pak sakit. Nah, ujian tuh ya, Masya Allah. Tadi malam dia udah gagah banget jalannya. Sakit sudah berapa tahun? 5 tahun atau 3 tahun ya? Gitu ya. Jadi kita sebenarnya kita mau menyentuh tombol di dalam itu. Ya. Makanya prioritas yang cari yang rasain cekung-cekung prioritas itu ya. Tapi jangan salah, ada yang keras karena kita fokus ini kita gempur, lama-lama buyar Bu. Tahunya ada cekungan juga di dalam. Kata punggung unik Pak, unik banget, keras banget nih. Masya Allah. Terus fokus, tak sudah mulai kebuka, tak. Hmm. Cekungnya ada juga di sini. Berarti selama ini dia terhalang. Ada sumbatan itu ya, terhalang, terhalang. Ya. Kita tahu jenisnya ya keras aja, tapi di balik itu ah, udah kebuka itu Bu, sudah lancar darahnya. Jadi analogi seperti kita ada selang air Bu, selang air kita injek Bu, airnya ngalir nggak? Tugas kita nyingkir yang injek kita tuh. Lemak-lemaknya sudah menjepit saraf, sudah menekan pembuluh darah. Itu
Simpel, Bu. Makanya dokter Ola bilang, otot punggung bukan terapi kaleng-kaleng. Dokter loh, dari high class. Ya. Terus dokter Maruno bilang, kalau saya boleh kasih gelar Rahman profesor di otot punggung, profesornya. Dokter Indah Zaman apa bilang? Di saraf tepi dengan otot punggung, tentu saraf tepi akan connect ke saraf dalam. Kan kita main di tepi nih, Bu. Punggung ini saraf tepi nih. Kalau bahasa TCM ya, bahasa medis. Saraf tepi. Ketika kita fokus tadi sampai ketemu tombol tadi itu yang dalam, itu langsung terkoneksi. Bukan cuma ke saraf-saraf dalam, tapi ke seluruh organ dalam. Keren banget. Itu Bu Christine yang di Jakarta Pusat. Dia sudah ketakutan mau kemo kan, karena ada cancer di rahim. Saya bilang, insya Allah Bu, rutin tetap punggung, gak sampai 3 kali tetap punggung saya ke sana tuh, seminggu 2 kali. Dia langsung cek lab, kaget dokternya Bu Christine. Kaget dokternya. Kok kembangnya drastis ini. Cancernya sudah mulai terkikis. Saya Pak, kalau sudah terapi pasien atau pasien, saya tanyakan, gimana rasanya? Enak Pak, sudah bisa tidur. Gitu Bu. Karena kita harus follow up pasien-pasien kita nih, harus follow up, tanyakan. Oh nih, aku jarum 3 hari. Oh ya, sabar ya. Karena kemarin tuh yang sakit itu sebenarnya sudah lama, bertahun-tahun, ya. Dia sudah menekan saraf. Kalau Bapak Ibu ketemu yang sakit, jangan dipaksakan ya. Ya, karena dia belum terbuka ya, belum kebuka. Karena di situ sampah-sampah yang ada lemak di sini sudah menjepit saraf atau menekan saraf. Sakit rasanya. Bertahap nanti Pak. Bahkan tahapannya Bu, luar biasa total punggung. Sakit di sini nih. Saya hanya getarkan di sini nih. Istrinya siapa tadi malam tuh ya? Selain Bu Jena pada 3 orang tuh ibu-ibu. Sakit ya Bu? Karena saya hafal tempat yang sakit sama yang nyaman. Di sini sakit. Jangan dipaksakan ditekan-tekan pakai jempol. Cukup digetarkan saja. Terus saya konsentrasi ke yang lainnya. Nyaman, terus nyaman, semua nyaman. Saya balik lagi ke sini. Bu, masih sakit. Dari angka 10 sakitnya berapa nih? Oh, udah berkurang. Sekarang 7 sakitnya. Oke. Gitu, Bu. Saya kembali ke lokasi yang lain, ya. Gak lama, baik lagi. Masih sakit, Bu. Masih udah ringan. Masuk angka berapa dari 10? Angka 3. Berarti sudah berkurang 7. Saya selalu begitu sama pasien saya. Pakai angka ya. Oh, cuma tadi bilang lumayan. Yuk, lumayannya sakit, enak. Gus gimana, Gus? Nanti pakai angka, gitu ya. Paham ya? Ya, jadi si pasien itu ketika kita melakukan tata punggung, jangan dipaksakan hari itu kita hajar semua. Jangan Pak, bahaya Pak. Bapak, Ibu nanti ditinggalin sama pasien. Yakin deh. Ya. Jadi tahapannya tuh. Tahapnya bisa besok hari ketiganya, ya, atau hari keduanya. Makanya saya WA, gimana? Enak Pak, kapan lagi Pak? Aduh. Bingung kalau semua minta tiap hari tuh. Yang stroke tuh yang di Taman Royal di Pondok minta tiap hari. Saya bagi-bagi ya sama yang lainnya juga ya. Gitu. Stroke, saraf kejepit, gagal ginjal, sama jantung. Oh, ratingnya tinggi tuh. Ya Allah Bu, kita manfaat untuk umat Bu. Seneng nggak Pak? Saya lupa tuh pasien-pasien saya itu. Ketemu di pasar. Aku sama, terima kasih. Siapa ibu-ibu ya? Udah 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah Pak, si suami saya udah bisa jalan. Alhamdulillah. Senang nggak Bu? Senang. Bahagia Pak kita Pak. Kita bahagia gitu itu obat nggak? Obat. Makanya terus kita sedekah tetap punggung. Niatnya sedekah, niatnya dakwah, kenal orang Bu. Kita jangan takut nggak dibayar.
Allah Maha tahu, Allah Maha kaya. Tadi tiba-tiba ditawarin umroh, dikasih kendaraan motor, dikasih rumah, tenang aja Bu. Niat kita dakwah, tolong orang, sedekah, bismillah tetap punggung. Ya, Ustadz Abu Rahman Bu, tetap punggung dia kan kita lagi garap di kampung Quran Cigudeg nih, kapan-kapan gitu ya. Nanti sama Umi Elis sama Sedang kita ke kampung Quran ya. Kampungnya tetap punggung. Abu Rahman gini, pasiennya Pak, awal pertama sebelum ditotok punggung, hasil labnya bintangnya semua bintang, ginjal bintang. Tanda apa? Bermasalah. Jantung ginjal. Kita totok punggung rutin, alhamdulillah bintangnya hilang. Bangga banget dia, seneng, syukur banget, sujud syukur. Dia mau ngasih apa sama Roman? Minta nomor rekening nggak dikasih. Apa kata pasiennya? Nah, mana rekeningnya? Itu aja tuh Pak. Di Cikuduk ada anak yatim. Oh ya, oke, saya akan kirim beras 10 ton. Masya Allah. Buat siapa? Buat anak yatim. Bukan buat Ustaz Rahman. Kalau Ustaz Rahman mau percaya diri, kaya. Jamnya aja berapa kali ganti jamnya tuh. Siapa yang ngasih? Pasien. Dia nggak minta. Tiap noto kalau Ustaz Rahman nggak ada jam ya. Beli Pak yang 5 juta Pak. Masya Allah. Ya. Jadi Bu ya, kita niatnya dakwah nolong orang. Ya Pak? Siap ya? Oke, kembali ke punggung. Boleh, boleh. Iya. Ya, bagus. Tadi keluhan pertama beliau apa? Mah, kita kerjakan dulu keluhan utamanya. Setelah itu nanti lanjut yang lainnya ya. Ternyata memang lambung ini luar biasa. Tolong pelihara lambung. Ketika lambung bermasalah, dia bisa ke ginjal, bisa ke pankreasnya tuh, bisa ke hipertensinya, bisa ke jantungnya. Bahkan dalam hadis sudah ada ya. Sumber penyakit ada di sini. Ya, ibarat ini apa ya? uh, Wadah ya. Dan hadis itu coba nanti hadisnya dicari. Ada wadah di tubuh kita, lambung itu. Bayangkan Pak kita Pak. Rasulullah berhenti sebelum nah kita kenyang dulu baru. Aduh, ya Allah. Kenapa umat Islam lebih condong cari obat Cina? Kenapa? Tahu nggak hal haram? Kenapa kita nggak cari herbal? Ya, habatus sauda, tapi kudu konsumsi habatus sauda, madu, zaitun, banyak tuh rempah-rempah yang kita punya tuh. Ya. Saya bingung sampai sekarang kenapa orang Islam cari obat Cina. Udah bosan ke medis, cari obat Cina. Tahu nggak orang Cina? Nggak tahu hal haram, Pak. Bisa jadi itu bangkai binatang, ya kan? Ya, banyak tuh informasi-informasi dan itu fakta. Ya, dari apa tuh kulit biawak, apa ya, tikus, aduh, serem Pak. Ya, kalau dari tanam-tanaman masih bening ya, ya. Tapi kalau dari zat-zat yang kita nggak tahu dan nggak ada label halalnya, kita waspada. Yang sudah jelas-jelas dah madu halal, baik, habatus sauda, zaitun, apalagi zam-zam, apalagi banyak rempah-rempah itu yang kita konsumsi dan kita edukasi ke pasien kita. Maka jalan pengobatan nih, kalau saya milih saat ini ya, atau punggung, bekam, herbal, 3. Terus saya kerek Pak, kerek sarap jepi bukannya sembuh malah.
tambah miring dia. Aduh, ya Allah, pinggang saya di WA Pak, pinggang saya tambah sakit Pak. Ya Allah, ada yang salah di situ. Ruqyah ya. Ruqyah kenapa saya resign ya Ruqyah? Ada yang minta Ruqyah saya kasih teman-teman. Atau saya tetap dulu ya. Nanti saya Ruqyah. Ruqyah Bu, saya kenapa resign? Ada yang datang tuh. Orang Pak, tetangga kampung sebelah. Pak Selamat, Assalamualaikum, salam. Ya, gimana Pak? Dompet saya hilang Pak. Maksud lo, tolong Pak, gimana caranya dompet saya bisa kembali? Gue, dompet hilang lapor polisi. Gak dikata itu. Malam-malam telepon, jam 12. Pak, Bapak pengobatan Ruqyah ya? Ya betul. Tolong Pak, sudah saya sakit Pak, parah Pak. Ya, faktor X di Lampung. Tolong Pak diteropong Pak. Tolong segera Pak. Bapak salah alamat, saya bilang. Lama-lama kayak gitu saya. Lah orang nyangka saya dukun. Bang lu saya punya tim Pak. Tim terapis Ruqyah. Kemana-mana kita. Wah, Ruqyah. Orang pilek kita Ruqyah Pak. Sekarang orang minta Ruqyah, saya tetap dulu. Bahasanya gitu. Ada 3 ibu-ibu nih. Datang nganterin temennya ibu-ibu juga minta Ruqyah. Maksa minta Ruqyah. Karena ibu yang 2 ini tahu saya dulu peruqyah. Waduh, repot ini. Masa gue balik lagi Ruqyah nih. Gak apa-apa deh. Bu, sebelum saya Ruqyah, saya tatap punggung dulu ya. Saya akan deteksi sumbatannya. Oke Pak. Nah, tatap punggung. Tek, ketemu jantungnya nih, dekat kiri. Langsung reaksi Pak. Bu, Masya Allah. Jangan panik Bu. Kita fokus tepung aja. Sambil kita istighfar ya Bu. Istighfar ya. Kita juga istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil kita doa pelindungan. Tuh, istighfar. Ketika seperti itu pasiennya Pak, kita jangan pernah down. Anggap aja lawakan gitu. Lagi acting gini. Lagi acting nih ya. Ayo istighfar. Panas gitu kan. Oh, jangan di situ. Itu sarang saya gitu kan. Kita jangan ajak ngobrol ya. Oh, udah bodo amat. Gue mau netok punggung lu. Kenapa seperti itu? Sampai usaha Rahman Bu, datangan pasien 2. Ternyata yang 1 paranormal. Pulang dari tetok punggung, berdua ini cerita. Apa katanya? Yang paranormal itu cerita sama temen. Sialan. Sialan Bu katanya. Kodam gua yang di sini nih dihancurin tadi. Kodam gua yang di sini dihancurin tadi. Besoknya yang temennya itu cerita sama saya kan nggak ke situ. Saya tugasnya nonton. Jadi Bu, jangan khawatir. Ada pasien seperti itu, totok aja Bu. Ya, misalkan kita punya wudhu, ya, ta'ud, ya, bentengan kita, nggak usah panik kita. Udah ditotok aja. Totok aja. Ya, bismillah ya, kita niatnya ibadah kan, kita nolong, insya Allah aman. Ketika sudah ta'ud, pembentengan untuk doa itu, a'udzubika kalimatil tammati min syarri ma atau a'udzubika minasyaitonir rajim. Bismillah Bu. Ya Allah, lindungi saya Allah, ya, dari pasien saya. Kenapa? Kita nggak tahu pasien kita nih dari mana, dulunya, latar belakangnya apa, mungkin pernah bertapa di gunung mana gitu kan, pernah diguyur sama kembang 7 rupa, 7 sumur. Penting doanya, ya kita sebelum natal, ya kalau saya biasakan saya dawakan wudhu, Pak. Ya kita samakan dengan ibadah sholat, tilawah Quran. Ya. Ketika kita suci, kira-kira yang nyaksiin siapa Bu? Dalam keadaan suci, malaikat Masya Allah ikut mendoakan. Ya. Kalau kita nggak berwudhu, nggak suci, siapa yang nemenin? Dibisikin, itu dia tuh suka apa? Jalin orang. Kita, ibu suka jalin orang ya? Kok bapak tahu? Nah, ada yang bisikin gua. Gitu ya. Kita harus punya wudhu, usahakan ya, dan kita baca doa pembentengan dan doa kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nas. Kita bimbing pasien kita untuk doa kesembuhan.
Nggak hafal? Al-Fatihah. Fatihah hafal kan nggak? Bang, hafal Fatihah. Ayat kursi? Apa? Apa? Al-Baqarah? Nah, udah. Alif Lam Mim. Gus, dengar Gus. Ini, Gus. Ya, kita dalam lagi ya. Tadi akan saya jawab ya. Kenapa Gus? Tengkurap Gus. Kepala di sana Gus. Sana kepala. Nah, malu ya? Ketutupan saya ntar. Ya, saya di sini. Biar ada kameranya. Baik, bismillah. Lanjut ya. Ya, tadi bagian dari pertanyaan dari Pak siapa mungkin Pak? Ya, dan ya. Tolong ibu-ibu yang belakang bisa bikin L di sini. Di sini Bu. Ya. Nah, ini nggak ada siarangan ulang ya. Tadi ada berapa sumbatan hasil deteksi ya. Ya, tadi ada yang ke arah kaki di sini. Ya. Ya, belum kita cek samping kanan kirinya kan. Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi tahapan awal setelah di treatment di JT, nah dideteksi, maka kita fokuskan dulu sama keluhan pasien kita. Tadi masalah mah jadi ketemu sudah kita urai ya. Lalu apa lagi ya yang ada di pinggang tadi tuh, yang di L4 L5 sini nih. Nah sini agak macet di sini ya. Kita cek di kanannya dulu. Langsung Bu dapat nih Bu, ini cekung. Cekung pertanda apa Bu? Pak? Sumbatannya dalam. Oke ya Gus, sakit apa enak Gus? Enak. Oke ya. Nah, ini ada pengawetnya Gus. Nih Bu, kerasa yang lemak biasa sama yang ada pengawetnya kerasa nih. Nih, ciri-cirinya ya, dia ada seperti gundukan Bu. Gundukan tahu gundukan? Di dalamnya ada gundukan. Dan dia kenyal-kenyal. Rata-rata ini ada pengawet. Dari makanan, dari minuman, yang instan, pengawet, ya, pemanis buatan, perasa, apalagi penyedap, apalagi Bu, 5P tuh. Nah, set, tolong perhatikan nih. Sudah dapat nih. Saya fokus di sini, saya nggak akan bergeser. Karena kalau bergeser, ya, dari sumbatan utama ini sakit dia, beda rasanya. Nah, oke ya, saya siap tekan ya. Jempol saya menghadap ke tulang atau kemana? Oke ya, siap. Terus sakit apa enak terus? Enak ya. Jadi tangan jempol yang kanan ini buat menekan ya. Buat menekan nih Pak. Ya. Yang kiri hanya nahan saja. Perhatikan tangan saya bengkok atau lurus. Lurus. Ya, saya powernya itu pakai tangan atau pakai badan? Nah, bertahap ya, Gus. Sakit atau enak, Gus? Enak. Itu Bu, kalau sudah pas dia enak banget. Jangan takut, ini aman ya. Tambah lagi ya. Sakit atau enak? Sakit lumayan atau sakit enak? Oke. Saya tambah lagi dikit. Sakit. Oke, gitu Bu ya. Kendorin. Tahan dulu sebentar, kendorin. Yang mundur badan atau tangan saya lepas. Paham ya? Insyaallah. Di sini jembatannya ke arah kaki. Tadi ngalirnya sampai kemana, Gus? Sampai ke jari kaki. Jari kaki. Kita perlu notok kakinya. Itu yang harus kita edukasi ke pasien kita. Karena ada pasien-pasien kita ngerayu. Saya biasa diurut, tapi saya tolong dong. Nanti saya tambahin. Dia bilang, enggak, tidak, saya tidak notok kaki. Sumbernya ada di sini. Ketika sumbernya sudah kesentuh, dia akan menyala, ngalir tuh. Ya akan ngalir itu sampai ke ujung sana. Terasa. Oke, saya ulang lagi ya. Titik yang sama, Bu. Ya. Titik yang sama. Tek. Ini jangan lepas dulu sebelum jempolnya masuk. Nah. Gus, sakit atau enak? Enak.
Usahakan tidak bergeser. Ya Bu ya, Pak. Tuh, nih rasa ada gundukan di sini. Nih ada gundukan di sini nih. Tuh, tuh. Kita fokuskan di sini. Jangan geser lagi usahakan ya. Baik. Yang jempol kanan kita menekan, jempol kirinya kita menahan. Sakit atau nyaman, Gus? Nyaman ya? Tambah tekan lagi ya. Ingat, tangan saya lurus nggak bengkok gini. Lurus nih. Jadi enak Bu, kita nyaman Bu. Sakit atau nyaman Gus? Ada setrum nggak? Nyetrum ke sama kemana? Kakinya mana Gus? Dingin, cepat kaki dingin. Bapak kaki dingin. Masya Allah Bu ya. Oke. Masih nyaman atau sakit? Enak. Nyaman atau sakit? Oke, cukup segitu ya Bu. Tahan dulu. Nah, kita kendorkan. Badan saya mundur, tangannya tetap nempel di situ. Gus, ketika saya kendorkan, apa rasanya Gus? Seger. Long. Ada masalah di kaki. Ya. Ya, mungkin tadi keduanya kan cuma ngakunya pas mah doang kan. Masalah di kaki. Ya. Setelah ditekan kita getarkan lagi ya Bu. Supaya nggak jarum. Digetarkan lagi. Ya. Nah. Gus, ketika habis ditekan, digetarkan gini, gimana rasanya? Kaki masih dingin. Enak. Enak ya? Masih dingin ya. Itu efek sebenarnya. Ya, ibarat bahasa itu ada proses detoksifikasi. Nah, ya, aman. Rasa dingin itu sudah mulai ada efek. Efeknya positif ya. Tadi malam efeknya apa? Kram. Bu Jenap tuh. Ya Bu ya, Bu siapa? Umi. Ya, kram. Saya tekan lagi, udah berkurang tadi dari angka 10 ke 7 ke 2 berarti 8, kurang 8. Saya tekan lagi terakhir apa? Sudah enggak terasa kram. Masya Allah. Oke ya, kita sekarang cari yang di sebelah kiri. Sama di sini ada cekungan. Ya. Nanti silakan siapa yang mau ganti jari saya ya. Gus, sakit atau enak Gus? Enak. Enak ya. Mau ditekan ya Gus ya. Nah, ini lebih terasa ke sana, Gus, ke sana atau arah ke sini? Lebih enaknya ke mana? Ke situ. Sini. Nah, tanyakan itu, Pak. Ya. Baik ya. Benar ya? Lebih nyaman ke sana ya? Ya. Tangan saya ke arah ke sana atau ke sini, Gus? Ke bawah. Ke bawah. Oke ya. Gitu, Pak. Ya, ada teknik yang perlu kita perdalam seperti itu. Ya. Baik, saya akan tekan di sini. Jempol saya lebih ke arah ke bawahnya ya. Di ujung sini nih. Nah, ini ada gundukan sini nih, ya. Di sini ada gundukan nih. Ya, mirip-mirip adonan ini, adonan kita mau bikin kue tuh. Kalau habis di mixer tuh. Nah, itu pengawet, Bu. Kenapa orang sudah ditotok beberapa kali tidak ada progres ya? Bisa jadi kita ketika belum dapat, belum ke tombolnya, belum ke sumbernya. Lalu apa? Di situ ada pengawet, proses kalau pengawet itu, ya. Ya, jadi perlu diulang-ulang lagi terapinya atau tepungnya. Bismillah ya. Jempol saya yang kanan menekan, yang kiri nahan ya. Ya, ke bawah. Sana ke tulang sini nih. Ya, ke tulang yang sini pinggul ya. Yang pojok. Gus, sakit atau nyaman, Gus? Nyaman. Tambah lagi. Sakit atau nyaman? Nyaman. Tambah lagi. Sakit atau nyaman? Ada ngalir enggak? Ada ngalir enggak? Enggak ada yang ngalir. Di sini aja. Pegel. Pegelnya enak atau sakit? Enak. Ya. Saya kendorkan pelan-pelan ya. Tolong.
Kasih tahu yang lain gimana rasanya. Mana Gus rasanya Gus? Rasanya pegel. Pegel? Iya. Enak. Tapi Iya. Salah satu ciri pegel itu adalah sumbatan yang pengawet ya. Nah itu. Pegelnya enak Pak. Saya kepengen ditotok begitu. Alhamdulillah. Saya nggak pernah minta ditotok Ustaz Abdul Rahman, tapi sering diminta tengkurap seperti ini nih. Kalau kelas pelatihan ya. Gus, ulangi ya. Nyaman atau sakit Gus? Sakit ya? Oke. Sini aja berarti ya. Nyaman atau sakit? Ini nggak diurek-urek ya. Kalau diurek-urek sakit dia. Panteng aja. Nyaman atau sakit? Sakit. Cukup gitu ya. Oke. Saya kendorkan Gus. Tolong Gus cerita Gus. Dikendorkan gimana nih pelan-pelan nih. udah sampai paha sih terasa. Paha. Menurut Bapak Ibu, dari yang kanan kiri ini, yang agak parah yang mana Bu? Pak? Hah? Yang kiri betul. Kenapa yang kiri? Kalau yang tadi kan langsung sampai sana ya, sampai ke jari ya. Ini baru sampai paha. Ini gundukannya lebih lebar. Jadi sumbatannya itu lebih lebar Bu. Dan ketika saya geser dikit ke sini nih sakit. Apa? Sarafnya sudah kejepit di sini. Sebelah kiri ya. Makanya saya ke arah semula aja. Saya nggak geser ke sini. Paham ya? Di situ totok punggung. Kalau begini saya nggak capek Pak. Sehari notok 10 orang nggak capek. Nah, kata Ustaz Rahman apa? Yang capek nerima uangnya. Ya, nanti Umi Eli yang cerita tuh. Ya, oke. Nyaman di sini? Jangan geser ya Pak. Kalau geser dia rasanya beda. Ya, fokus aja di sini. Gus, tambahin lagi. Sakit? Enak? Gus, sakit enak? Gus, sakit enak? Sakit. Cukup di sini ya. Sampai mana dia ngalirnya? Masih di paha. Oke. Emang agak bandel Pak kalau pengawet tuh, Bu. Sabar aja. Agak bandel dia. Oh, salatnya duduk seminggu. Ya. Kaki kiri emang sakit. Lu tadi lupa nggak diangkat ya. Coba Gus angkat Gus. Yang kanan. Lurus, lurus. Yang kanan. Jangan dibengkokin. Kita tes ya. Lurus, angkat. Yang kanan. Lurus begini. Jangan dibengkokin. Lurus, 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 lurus. Lurus. Ya, angkat. Jangan bengkok. Lurus. Nah. Pinggang yang kanan sakit nggak? Enggak. Nggak. Naik lagi ke atas. Sakit nggak? Enggak. Nggak. Turun. Yang kiri angkat. Sakit nggak? Pegel. Pegel. Bandel. Kalau kata Subran, dosa-dosa masa lalu. Ini dari makanannya kan. Tahu waktu dia pondok gimana makan? Ya, sabar ya Bu. Bedanya di situ ya. Ya. Jadi kita bisa prioritaskan yang mana nih sebenarnya. Itu sudah tadi ya, kanan, kanan, kiri masih. Terasa banget coba. Ustaz tentang nih. Ustaz. Di sini aja ya pantengin ya. Sambil ditekan-tekan dikit. Jembatan itu bener nggak ada gundukan kayak adonan kue? Dia agak lembut. Lembut ya. Terus kenapa dia bandel lengket? Udah lengket udah bertahun-tahun kan? Ya ini kan nggak kedetek sama medis. Ya. Nanti dibantu bekam. Berapa kali totok punggung? Ya ini totok punggung ke yang 5 ya, baru bisa nih. Rasa nggak Sat? Iya cekung. Ada gundukan nggak kerasa di jempol? Hah? Iya, betul. Cukup Sat. Ayo siapa yang mau coba sini? Ibu-ibu boleh. Nah, ini.
Ini udah ada stempelnya. Udah stempelnya ya. Nah, oke ya, sebentar dulu. Sabar dulu. Yang tugas antum, Pak, siapa namanya? Widodo. Widodo. Nah, cukup tempel di sini aja. Tekan dikit, dikit aja ya. Kami rasakan. Maksudnya apa? Pak Widodo merasakan nggak nih? Nih, ada gundukan di sini. Itu aja dulu. Oke ya. Jangan geser-geser yang jauh, situ aja. Tekan dikit, goyang-goyang dikit. Ngerasa nggak di situ ada gundukan di dalam? Kayak adonan tepung, Pak, lembut banget tuh. Yang enggak ada pesannya. Ya di situ aja. Terus sana juga ada, cuma pusatnya di situ. Rasa nggak, Pak? Kenyal-kenyal. Itu dia. Stop. Siapa lagi? Maju. Masya Allah. Mas, ini ada stempelnya ya. Go, pakai tangan saya dulu. Nah, jangan jangan geser yang jauh-jauh di sini aja ya. Cukup di sini aja, tekan dulu, tekan nyaman ya. Lalu goyang dikit. Nah, nah tuh. Ini ada gundukan tuh. Sini aja begitu aja gerakannya ya. Rasakan gundukannya. Ngerasa nggak? Ya, jangan jauh-jauh. Ibu-ibu siapa yang mau maju? Silakan. Pakai sarung tangan ya, boleh ya. Rasa nggak, Mas? Rasa nggak di situ ada kenyal-kenyal? Ya, ya. Udah merasa tuh. Siapa yang mau maju? Ibu-ibu dulu ya. Dapat, alhamdulillah. Merasakan dulu aja, Bu. Sebab teman-teman yang sudah senior pun sekelas trainer nggak ngerti sembatannya kayak gimana. Akhirnya mereka apa? Gabung-gabung. Dikrek lah, ya, dijejek lah. Seperti itu sekelas trainer loh. Ayo, ada ibu? Ya, silakan. Satu lagi berdua. Ayo berdua. Ambil sarung tangannya. Ya, silakan. Ayo berdua. Sini maju, ayo. Bismillah. Ya, mangga Bu. Maju Bu, ya. Nah, mudah-mudahan nih sakit kakinya ya. Ini Bu ya. Perhatikan dulu, sini berdua sini. Maju. Di sini. Nah, ini di tepatnya di L lomba 5 ini. Jempol saya di sini ya. Tugas ibu-ibu, ya tekan dulu sini, ini tekan nih. Tekan, set, tekan dulu. Sakit nggak Gus? Sakit nggak Gus? Nah, terus sakit ini. Nah, kalau sakit, kendorin aja ya. Jangan tambah lagi. Tugas ibu nih sini. Goyang dikit nih. Ya geser-geser dikit. Nah, ibu harus merasakan di sini ada gundukan. Nah, gundukan seperti adonan kue ya. Itu aja. Silakan, ganti ganti jempolnya. Pelan-pelan ya. Kalau sudah mulai merasa ada sumbatan lemak di situ, pakai gundukan adonan kue, lapor ke saya. Rasa Bu? Sudah terasa? Rasa seperti apa Bu? Kenyal-kenyal? Kenyal-kenyal nggak Bu? Ya, seperti itu ya rasanya ya. Yaitu termasuk jenis sumbatan lemak sudah tercampur dengan kimia pengawet ya. Silakan Neng. Ya. Kayaknya kemarin ketemu lagi deh, kapan tuh? Ini ya tugasnya nih ya, tempel dulu, tekan, set ya, tekannya cukup aja ya, nyaman, lalu digerakin gini. Nah, di sini kerasa nggak ada gundukan ya. Oke, agak maju dikit dikit sini. Nah, boleh dengan dua jari, boleh dengan dua tangan, boleh. Kalau sudah ketemu, sudah merasakan, kasih tahu saya. Boleh dengan dua jempol, boleh. Sudah terasa belum? Belum? Bu, terasa belum?
Ibu, udah perasa belum? Udah? Rasanya apa? Kerenjel. Kenyal-kenyal kali. Kenyal-kenyal gitu ya? Ada? Aduh, jangan dikencengin. Rasa ya? Alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah. Satu lagi Bapak-bapak. Anak muda, anak muda. Waduh. Pak Edi ya? Anak muda. Yo, udah nggak usah saya ajarin lah. Itu ada stempelnya tuh. Kan senyamannya. Lalu digoyang dikit. Nah, tugas Bapak rasakan di situ ada sakit nggak Gus? Kasih tahu Gus, kurang kanan kiri, kurang bawah atas Gus. Pak, dirasa belum ada jembatan di situ? Kenyal-kenyal Pak. Tadi belum terasa. Jangan jauh-jauh. Rasain aja dulu, jangan terlalu gemes. Gemes Pak Edi. Pak, udah rasa belum? Udah dapat belum? Nah, dapat ya? Alhamdulillah. Ya, cukup. Masya Allah. Terus kita belajar seperti itu ya. Ya, di rumah sama keluarga juga coba rasakan. Ya, kira-kira seusia kita nih, ya, anak muda juga ya, ada nggak gejala di tubuh? Berinjalan. Secara umum ada kan? Memang yang kita belajar itu berinjalannya itu seperti apa rasanya? Ada yang gerinjalnya kasar, ya, ya, gerinjalnya kasar nih, ya. Kita cari juga, ya, sumbatan lemak yang sudah terkontaminasi dengan pengawet dan apa obat kimia. Nah, ini saya terhalang sama tulangnya. Padahal sudah rileks. Gimana solusinya, Pak? Bisa duduk, tapi ada cara selain duduk ya. Ya, ini dikit, tekan dikit. Nah, kira-kira yang di sini tadi kan mendem tuh, terhalang tulang ya, dia muncul kan? Nah, bisa. Sakit nggak Gus gini? Saya gini sakit nggak? Nyaman ya? Itu aja. Kadang-kadang kita nggak sabar tuh pakai inovasi, tangannya diginiin. Oh, nyaman nggak gitu? Maaf ya Gus. Gus ya. Ada teman-teman nih inovasi sendiri. Nah, kata dia biar kebuka. Nyaman nggak Gus? Enggak. Ya kan? Apalagi sampai digini. Ya, sepertinya kebuka padahal dia justru nutup. Tuh nutup. Kita ingin kebuka tuh. Karena ini saya kehalang nih. Agak kehalang tadi nih. Iya, lebarin. Nah, ini pengaruh, Pak. Pasien kita harus relax, ya. Terus posisi apa? Belikat ini harus kebuka, paham ya? Kalau memang tekstur belikat itu beda, dia menghimpit gerakan tangan kita. Nah, itu solusinya tadi ya. Ini sudah renggang. Nah, nah, ini beda lagi, Pak. Coba tanya nih lemaknya nih, Pak Edi. Ini beda lagi nih. Ini Pak Edi. Ini Pak. Ini. Beda sama yang tadi di pinggang. Nih, coba. Ini saja Pak, jangan kemana-mana ya. Oke. Rasakan. Beda nggak sama yang sini? Lebih kasar? Lebih kasar ya? Ada suaranya ya Pak?